persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-18, disusun dan dibawakan oleh Frater Joel Suarez SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api dan juga sering dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan ini berjudul Kuasa Iman yang Dahsyat Mengatasi Batasan Manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mendengar sesuatu yang sangat luar biasa hari ini, bahwasanya kalau sesuatu yang terjadi di dunia ini akan menjadi lebih mudah, lebih gampang kalau kita mempunyai Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, "Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau bisa memindahkan gunung dari sini ke sana." Ini adalah satu ungkapan yang mungkin kalau kita lihat sangat sederhana, tetapi Yesus memberikan suatu pengertian yang mendalam tentang Duk in Altum. Bahwa Yesus ingin kita memasuki suatu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, yaitu kehidupan bersama Allah. Maka peristiwa ini merupakan peristiwa yang mau mengisahkan bahwa orang yang mempunyai iman, orang yang benar-benar percaya, itu selalu membawa kebahagiaan. Tetapi ketika orang sedang mulai ragu-ragu, bimbang dan tidak percaya,
maka kekuasaan iblis atau roh jahat itu akan menguasai seseorang. Tetapi ketika orang yakin dengan Tuhan, kekuatan-kekuatan dunia yang menghancurkan seorang beriman itu tidak akan mampu. Dia tidak bisa menembusi kedalaman jiwa, pikiran, hati seseorang, karena seseorang telah dibentengi oleh kekuatan, yaitu Tuhan sendiri, karena dia yakin. Maka jangan kaget kalau ada orang yang selalu mengeluh, bahkan kadang selalu menyalahkan Tuhan ketika ia mengalami persoalan. Itu karena Tuhan tidak memberikan jawaban. Itu bukan karena Tuhan tidak mempunyai rencana bagi hidupnya. Itu bukan karena Tuhan tidak memberikan harapan baginya, tetapi ia sendiri yang tidak mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Ia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Bahkan ia tidak yakin bahwa Tuhan mampu membuat masalah hidupnya menjadi lebih baik. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam kisah menyembuhkan seseorang yang menderita sakit ayan mau mengingatkan kita bahwa pertama, percaya adalah suatu harapan yang menyelamatkan. Kedua, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan apapun di dunia ini tidak bisa menguasai Allah. Kekuasaan mutlak hanya ada dalam diri Allah. Maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketiga, Yesus hadir mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia datang ke dunia ini. Ia tidak ingin meninggalkan siapapun. Ia ingin semua orang bahagia. Maka kebahagiaan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus hari ini dengan penyembuhan. Maka ketika kita sakit, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami keraguan dan kebimbangan serta kecemasan, datanglah ke Tuhan Yesus. Ia selalu berkata, "Jangan takut, inilah aku, jangan cemas, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku." Ia mengatakan bahwa Ia selalu mengingatkan kita dengan janji-janji yang pasti. Tapi karena kita tidak yakin dan tidak pasti dengan apa yang Yesus janjikan, maka Yesus hari ini mau mengingatkan kita untuk menguatkan iman kita selalu. Makanya untuk mengingat ini, rajin-rajinlah membaca kitab suci, rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan, dan rajin-rajinlah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kehidupan berkomunitas dan kehidupan menggereja kita. Semoga. Umat Tuhan, di lubang
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu